Nah, kalau dilihat pertambangan itu menguntungkan secara ekonomi. Ketika kita memang sudah berencana untuk membuka pertambangan gitu, kita harus memikirkan juga nanti setelah selesai itu apakah mereka akan hidup jangka panjang dengan tambang atau akan hidup jangka panjang dengan sumber daya mereka kelola sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat IPB? Selamat datang di IPB Podcast dan bertemu lagi dengan saya Winekawati. Sobat IPB, wilayah pesisir memiliki potensi sumber daya alam dan juga keanekaragaman hayati yang sangat luar biasa. Indonesia sendiri sebagai negara kepulauan memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia. Oleh karena itu, wilayah pesisir Indonesia tentunya sangat luas ya dan memiliki sumber daya alam yang sangat kaya. Nah, lalu bagaimana jika wilayah ini akan dikelola untuk tujuan ekonomi? Apakah memungkinkan untuk pengelolaannya itu berjalan secara keberlanjutan? Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kita di sini Guru Besar dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan dan juga sekaligus Kepala Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan atau PKSPL IPB University, Profesor Dr. Yon Fitner. Apa kabar Prof? Kabar baik Mbak Wina, apa kabar? Alhamdulillah baik juga Prof. Baik Prof, ini kita akan membahas tentang topik tentang dampak pengelolaan pertambangan salah satunya, yaitu tadi pengelolaan tujuan ekonomi, salah satunya mungkin pertambangan begitu ya Prof. Yep. Apalagi sedang hangat akhir-akhir ini. Nah, tapi sebelum kita berlanjut untuk lebih dalam lagi, mungkin Prof bisa menjelaskan dulu kalau yang dimaksud dengan wilayah pesisir, kemudian pulau kecil dan kepulauan itu apa sih Prof? Ya, terima kasih Mbak Wina ya. Saya panggil Mbak Wina saja. Baik Prof. Di dalam konteks kita sebagai sebuah bangsa, tentu kita harus memahami entitas kita dulu. Kita itu adalah negara kepulauan yang di dalamnya ada pesisirnya, ada pulau-pulau kecilnya. Nah, kalau kita ingin tahu apa itu pesisir, itu merupakan satu area yang terletak di antara pertemuan daratan dan lautan, ya. Di situ juga ada pengaruh dari air tawar dan air laut. Baik. Dan interaksi itulah yang kemudian menjadikan area ini sebagai area intersection, area peralihan yang kita sebut sebagai kawasan pesisir. Nah, kemudian ada entitas lain juga di dalam kenegaraan kita itu yang disebut dengan pulau. Pulau itu ada dua, disebut pulau kecil dan pulau besar. Pulau kecil, kalau menurut undang-undang, itu didefinisikan sebagai ruang entitas daratan yang memiliki luas lebih kecil dari 2.000 km persegi. Kira-kira gitu. Jadi 2.000 km Jadi tidak kalau dilihat tidak kecil juga itu, gitu kan? Besar sih. Ya, nanti akan ada ketemu pulau sangat kecil sekali, gitu. Lebih kecil sekali. Jadi pulau kecil seperti itu menurut kebijakan yang ada di negara kita. Nah, tapi kemudian dalam konteks kebangsaan kita adalah negara kepulauan. Entitas gugusan pulau yang diikat dalam satu satuan geografis itu kita sebut kepulauan. Nah, inilah yang kemudian yang harus kita pahami sebagai sebuah baseline kita untuk memahami bagaimana ke depan kita harus membangun bangsa ini. Oke, kira-kira itu agak filosofis ya. Baik Prof, tapi setidaknya kita mendapatkan landasan ya untuk diskusi kita kali ini begitu Prof. Nah, langsung kepada pertanyaan selanjutnya Prof, itu terkait dengan tema ini ya, yaitu pengelolaan sumber daya alam yang ada di pesisir, di wilayah-wilayah tadi yang Prof sebutkan, pesisir, pulau kecil begitu. Apakah memang area tersebut itu rentan Prof terhadap proses pengelolaan sumber daya alam terutama pertambangan? Ya, ini menarik ketika kita bicara apa yang ada di sana rentan atau tidak, maka kita tentu harus dalami dulu apa itu kerentanan. Baik. Kerentanan sebagai sebuah terminologi harus kita pahami. Kerentanan itu adalah satu kecenderungan, suatu kondisi, kecenderungan dari sebuah entitas ekosistem untuk mengalami dampak negatif. Baik. Jadi kalau dia ada tren akan mengalami dampak negatif itu namanya kerentanan. Tetapi ini juga dipengaruhi oleh dua hal. Apa tuh? Yang pertama oleh sensitivitas. Dia ini sensitif apa tidak ekosistem yang kita maksudkan itu. Kemudian yang kedua, dia punya kemampuan adaptasi apa enggak. Jadi dua entitas di dalam kerentanan itu harus kita lihat. Baik. Kalau dia sensitif, mungkin dia akan kita katakan rentan atau sangat rentan. Tapi kalau kemudian dia
tidak sensitif, mungkin kita tidak akan mengatakan tidak rentan. Karena nanti sensitivitas inilah yang akan mengarahkan dia akan mudah mengalami kondisi negatif atau tidak. Nah, ekosistem di kawasan pesisir ini juga harus kita lihat. Kalau ekosistem itu rata-rata ekosistem yang sifatnya sedentary, ya, menetap, itu kecenderungan untuk mengalami dampak negatif itu tinggi karena dia sensitif. Dia tidak bisa lari. Terumbu karang misalnya, ya, lamun misalnya, ataupun sebagian dari mangrove, dia tidak bisa lari kemana-mana karena dia menetap. Juga biota-biota dasar, teripang, kemudian kerang-kerangan dan sebagainya. Berbeda dengan ikan, dia mungkin bisa menghindar. Nah, ketika dia menghindar, itu yang kita sebut dia punya kemampuan beradaptasi. Dia punya kapasitas adaptasi, pergi ketika ada dari sumber bahaya yang menyebabkan dia rentan. Nah, kira-kira gitu. Nah, kalau kita kembalikan ke konteks awal, apakah ekosistem pesisir itu rentan? Kalau kita lihat dengan kondisi yang tadi, dengan definisi yang tadi, maka kita sudah bisa menebak mana yang rentan, mana yang kurang rentan, atau mana yang tidak rentan, barangkali begitu. Nah, kalau dari aktivitasnya ada dua. Aktivitas alam dan aktivitas antropogenik. Aktivitas alam itu kita sebut dengan bencana alam, tsunami dan sebagainya, gempa. Kalau aktivitas antropogenik, aktivitas karena manusia, penangkapan, pertambangan dan sebagainya, itu bisa mendorong kerentanan tadi. Nah, kira-kira gitu, Mbak. Baik, Prof. Oke, berarti kalau demikian, karena kita tahu sendiri ya, misalkan di Raja Ampat. Raja Ampat itu memiliki terumbu karang yang sangat luar biasa indah begitu ya, Prof. Bahkan ya kita mungkin sudah sering melihat gitu foto-fotonya di media sosial dan lain sebagainya, itu sangat indah sekali. Kebetulan saya sendiri belum berkesempatan ya ke Raja Ampat gitu ya, Prof ya. Tapi saya bisa melihatnya dari laptop saja, dari TV saja itu sudah kelihatan sepertinya indah sekali begitu wilayah Raja Ampat. Berarti Raja Ampat itu termasuk wilayah pesisir yang rentan ya, Prof ya? Kalau melihat ada di sana kaya sekali dengan terumbu karang dan lain sebagainya. Ya, termasuk daerah yang berpotensi rentan. Baik. Ya, berpotensi mengalami kerentanan. Kenapa? Karena ekosistemnya, kita lihat ekosistem yang bersifat sedentary, menetap, kemudian juga dia di dalam kondisi yang sangat stabil. Ya, kekayaan keanekaragamannya tinggi dan sebagainya. Dan itu gampang terpengaruh. Baik. Ya, sekecil apapun, misalnya karena perubahan iklim saja, dia bisa terpengaruh dan kan kentara kelihatannya. Apalagi kalau ada aktivitas lain. Manusia, ya. Kita paham bahwa Raja Ampat punya terumbu karang yang bagus, punya biota laut yang bagus. Di situ kita juga punya lihat kalau Mbak Mila ke sana ya, Mbak Wina ke sana. Mungkin bisa melihat ikan pari dan sebagainya sebagai habitat di sana. Nah, itu mereka akan gampang terganggu dan bergeser karena ada impact antropogenik tadi. Nah, inilah yang kemudian yang harus kita waspadai. Jadi kita ingin apa yang ada di situ tuh bisa dimanfaatkan tanpa kemudian menimbulkan kerusakan. Kira-kira begitulah. Baik. Nah, kalau misalkan mau bicara tentang kerusakan tadi, Prof, indikasi ada kerusakan awal itu bisa dilihat dari apa, Prof? Ya, kalau kita bicara tentang kerusakan, tentu kita harus tahu sumbernya apa, kan begitu. Kalau kita mengatakan sumbernya adalah pertambangan yang sekarang hangat di sana, ya maka kita harus lihat itu, ya bagaimana proses dari aktivitas pertambangan berpengaruh di pulau kecil ini. Anggaplah kita bicara tentang situasi yang sekarang di Raja Ampat, di Pulau Gek. Pulau Gek ini saya sudah pernah ke sana tuh sekitar tahun 2010. Ya, ketika kita melihat di sana masih ada aktivitas eksplorasi. Nah, tapi kemudian aktivitas eksplorasi berubah menjadi aktivitas eksploitasi. Baik. Nah, pola pertambangan di sana itu sifatnya open pit. Open pit itu membuka. Nah, ketika membuka, maka kemudian ada lahan yang terbuka. Ketika ada lahan yang terbuka, kemudian ada tanah yang dipindahkan. Ini akan menimbulkan dua hal paling tidak. Yang pertama akan menimbulkan cekungan, ya. Kemudian menimbulkan aliran permukaan yang akan membawa bahan tersedimen, lumpur, tanah dan sebagainya ke perairan. Nah, inilah yang kemudian yang akan menyebabkan sedimentasi di daerah pantai kita. Akibatnya apa? Bisa munculkan endapan baru, sedimentasi baru, kemudian
pencemaran perairan yang berdampak kepada ekosistem tadi. Nah, kira-kira ini yang perlu kita waspadai, Mbak Win. Baik. Berarti kita khusus bicara tentang pertambangan tadi, Prof memang memiliki potensi untuk membuat kerusakan seperti tadi pencemaran air dan juga kesehatan terumbu karang tentu terganggu, begitu ya, Prof ya? Ya, perlu dicatat dulu Mbak Win, bahwa di dalam Undang-Undang Pesisir, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, aktivitas yang diizinkan di pulau kecil itu tidak termasuk pertambangan. Baik, itu kata kunci yang harus kita pegang. Jadi menurut undang-undang, aktivitas yang diperbolehkan itu ada wisata, ada penelitian, ada budidaya, ya, kemudian ada juga pengembangan non ekstraktif, itu bisa dilakukan. Riset di situ bisa, edukasi bisa, wisata bisa, dan tidak ada pertambangan. Peternakan bisa, pertanian bisa. Dan ini kita udah bisa lihat undang-undang mengamanatkan apa. Kan sebenarnya itu. Nah, kita patuhi itu saja. Ya, seandainya itu kita patuhi, maka kemudian potensi dampak negatif tadi dan risiko tadi harusnya tidak ada, tidak muncul. Tetapi ketika itu tidak kita penuhi, maka kemudian muncul potensi dampak dan risiko yang besar terhadap ekosistem. Saya kira yang buat undang-undang paham kok. Apa tujuan dari undang-undang itu dibuat? Apa tujuan pulau-pulau kecil itu dirawat? Kan tidak hanya untuk kepentingan saat ini. Nah, kalau dilihat pertambangan itu menguntungkan secara ekonomi, tetapi kemudian secara ekologi kita terdampak dalam jangka panjang. Nah, inilah yang kemudian kenapa secara garis besar harus diperhatikan kebijakan yang memayungi mana. Nah, inilah yang kemudian saya kira harus kita perhatikan sama-sama tuh, gitu. Ya, itu berarti kita berlanjut kepada terkait dengan bagaimana jadinya jika ingin mengelola sumber daya alam gitu di daerah pesisir, namun tetap berkelanjutan, begitu Prof ya. Jadi tetap kita berpihak kepada alam, begitu Prof. Itu bagaimana? Ya, betul. Jadi artinya amanat dari undang-undang itu sudah menyiratkan bahwa keberlanjutan di situ, ya. Aktivitas pertambangan yang kemudian polanya dan modelnya yang membuka lahan, kemudian bisa menimbulkan sedimentasi baru, tidak hanya di Pulau Gak ya, di Pulau Wawoni juga terjadi ya, di Kendari dan sebagainya. Nah, itu kemudian menyebabkan kerusakan pada ekosistem. Kalau itu rusak, maka rantai kehidupan masyarakat bisa kita pastikan hilang. Masyarakat tergantung dari penangkapan di situ, wisata sebagai objek kunjungan masyarakat di terumbu karang. Kemudian sekarang hari ini kita bicara blue carbon. Kita bicara karbon, bagaimana kita harus melindungi laut, kemudian melindungi ekosistemnya agar potensi karbon itu bisa kita manfaatkan untuk pengurangan emisi gas rumah kaca. Nah, kalau ekosistem yang mempunyai hubungan kuat dengan karbon saja rusak, bagaimana kita akan mewujudkan partisipasi dan kontribusi kita dalam perubahan iklim? Nah, ini yang kemudian menurut saya, Mbak Mia, Mbak Wina ya, bisa kita cermati secara baik dalam mengelola sumber daya pesisir ini. Sehingga kemudian kita memilih aktivitas ekonomi yang kita lihat mempunyai efek jangka panjang. Masyarakat bisa menikmati, anak cucu kita bisa menikmati. Makanya klasifikasi untuk wisata mungkin sangat relevan. Kenapa? Karena potensi itu yang kemudian menjadi daya tarik dan income generating bagi masyarakat. Potensi perikanan mungkin akan baik. Kenapa? Karena kita bisa mengembangkan tempat itu sebagai daerah wisata mancing ya, fishing fishing destination wisata lah ya. Sport fishing dan sebagainya. Kan bisa dilakukan di situ tanpa harus kemudian menyebabkan kehilangan dari ekosistem tadi. Nah, inilah yang kemudian saya kira apa yang disampaikan oleh Mbak Wina tadi kita sebut sebagai mekanisme pembangunan berkelanjutan dengan memilih aktivitas ekonomi yang kemudian tidak merusak sumber dari fondasi ekonominya itu. Baik, Prof. Gitu. Baik Prof, menarik sekali Prof. Prof sendiri tadi sudah pernah ya ke Raja Ampat, tentu dengan tim PKSPL pasti sering sekali ya mengunjungi Raja Ampat, dan mungkin Prof juga sudah sering kali bertemu dengan masyarakat lokal di sana, begitu Prof. Berarti Prof juga melihat ya bahwa mereka di sana sendiri memang arahnya itu, kehidupannya itu menggantungkan ekonominya itu kepada pariwisata, perikanan, seperti itu Prof. Iya.
Betul sekali. Raja Ampat tidak hanya dikenal di Indonesia, seluruh dunia kenal Raja Ampat. Ekosistem terumbu karang yang bagus, kemudian juga tradisional dari masyarakatnya yang cukup bagus, begitu ya. Kemudian selama ini penerimaan masyarakat terhadap para wisatawan juga sudah cukup baik, sehingga orang kemudian melihat wisata menjadi opsi di Raja Ampat. Ya, ketika kita lihat itu dikembangkan oleh pemerintah, masyarakat kemudian welcome, dan saya lihat mekanisme itu berjalan dengan baik gitu. Baik. Jadi inilah yang menurut saya harus kita jaga ya. Karena keunikan tidak hanya keunikan alamnya saja, ekosistemnya saja, tapi juga masyarakatnya memberikan value yang berbeda terhadap Raja Ampat. Nah, ini luar biasanya Raja Ampat. Jadi ini harus kita jadikan sebagai satu perhatian khusus untuk memastikan bahwa ini kita lindungi, kita jaga untuk masa depan mereka, untuk masa depan kita gitu. Dan masa depan dunia. Betul, memang sangat ini seperti legacy ya yang dimiliki. Sebuah legacy. Ya, legacy dari Indonesia untuk dunia begitu. Ya. Jika Raja Ampat rusak, ya yang kehilangan tidak hanya Indonesia tapi juga dunia begitu ya, Prof ya. Lebih kurang seperti itu. Baik, Prof. Kemudian terkait dengan ini mungkin secara lebih umum lagi di wilayah pesisir di Indonesia, tadi Prof sudah sampaikan juga terkait dengan adanya regulasi sebenarnya yang mengatur itu. Namun menurut Prof sendiri dalam implementasinya gitu, pengawasan dan implementasi dari regulasi tersebut seperti apa, Prof, secara umum? Ya, ini ada sedikit kita sebut barangkali ketimpangan tata kelola ya. Sejak adanya Undang-Undang 27 tahun 2007, kemudian junto Undang-Undang nomor 1 2014, mulai terjadi sedikit perubahan tata kelola yang sebelumnya kewenangan diberikan sampai ke kabupaten, ditarik sampai ke provinsi. Kemudian dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, terjadi lagi perubahan di mana setiap perizinan aktivitas investasi termasuk pertambangan itu digeser ke pusat. Nah, kemudian semua aktivitas investasi di pesisir pulau-pulau kecil itu seringkali sekarang ini tidak terjadi komunikasi yang baik antara daerah dengan pusat. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya miskomunikasi. Miskomunikasi inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya kegagalan informasi. Kegagalan informasi kemudian mendorong pengawasan yang tidak teratur. Ketika terjadi perusakan dan sebagainya, karena kabupaten kota tidak mempunyai kewenangan, dia tidak melaporkan ke provinsi. Kemudian ketika provinsi tidak punya infrastruktur, karena pengawasan langsung berada di kendali pusat misalnya, pengawasan tidak bisa dilakukan secepat itu. Nah, inilah yang kemudian yang harus diperbaiki menurut saya. Pengawasan di dalam konteks ini harus diperbaiki. Artinya apa? Di dalam konteks kelautan itu banyak sekali lembaga yang ikut mengawas. Ada KKP di situ, ada Angkatan Laut di situ, ada Bea Cukai di situ, ada Dinas Perhubungan di situ. Semua terlibat, Pol Airut di situ. Nah, menurut saya ini harus koordinasi. Ketika mereka berkoordinasi dan kemudian dijadikan satu payung koordinasi, sehingga kita bisa membagi tuh mana-mana yang harus diawasi oleh siapa, bagaimana mekanisme pembiayaan. Kadang-kadang pengawasan ini sifatnya karena costly, pembiayaannya besar, karena tidak menjadi income, karena ini menjadi sebuah tugas yang harus dilaksanakan dalam rangka menjaga keseimbangan. Beda dengan aktivitas wisata yang menghasilkan income. Nah, ini harus disiapkan oleh pemerintah. Kalau kita mengurangi pengawasan, apalagi di dalam konteks ini negara kita negara kepulauan, orang bisa masuk dari mana saja, tidak hanya dari luar negeri, tapi juga orang dari berbagai daerah lain bisa lintas batas dengan mudah di perairan kita. Kalau kita tidak cukup memadai pengawasan, maka akan terjadi kerugian di kita, kehilangan sumber daya, kerusakan, mungkin ada pencemaran, orang yang membuang limbah sambil lewat, terjadi pencemaran. Kemudian belum lagi aktivitas yang sifatnya sedang berlangsung seperti pertambangan saat ini, harus diawasi juga. Ya, pengawasan tidak hanya aktivitas pertambangan yang terjadi di pulau itu, tapi juga ekosistemnya. Makanya di dalam Kementerian Kelautan itu ada dua pengawasan, pengawasan perikanan dan pengawasan kelautan. Pengawasan perikanan, pengawasan pada aktivitas pemanfaatan sumber daya ikan.
illegal fishing dan sebagainya. Pengawasan kelautan dia lebih kepada ekosistem yang ada di kawasan itu, termasuk juga aktivitas pencemaran dan sebagainya. Nah ini harus simultan, harus simultan, kemudian juga harus integratif dan harus mempunyai kapasitas dan fasilitas yang memadai. Jangan sampai pengawasan nggak punya kapal. Betul. Atau kapalnya gantian. Betul. Kan ini akan membuat sulit gitu ya. Nah inilah yang harus kita perhatikan secara seksama. Jadi fungsi pengawasan di laut itu sangat penting. Karena itu salah satu marwah negara kepulauan adalah pengawasan dan armada yang kuat. Itu cirinya barangkali Mbak Wina. Betul, betul Prof. Tentunya perlu ada benar-benar komitmen yang besar sekali terkait hal ini ya Prof ya. Karena ya balik lagi kita adalah negara kepulauan gitu. Kalau misalnya pengawasan terkait dengan ya kelautan kita, perikanan kita itu sangat bisa dikatakan memble, bisa bahaya nanti ke depannya begitu ya Prof betul, ya. Kemudian Prof, ini kan kita mungkin sedang arahnya itu menuju kepada pembangunan investasi dan lain sebagainya yang mungkin yang tidak bisa kita pungkiri ke depannya bisa jadi tetap terjadi pengelolaan sumber daya alam di wilayah pesisir begitu dengan misalkan pertambangan begitu Prof. Jika hal itu tidak bisa dielakkan begitu Prof, sebenarnya apa sih yang perlu kita perhatikan lebih dahulu? Kan katanya AMDAL sudah oke gitu. Apakah memang semudah itu? Apa sih yang harus kita perhatikan bersama? Ya ini menarik pertanyaan ini dan menggelitik kita semua. Kalau seandainya pertambangan tidak bisa dihindarkan, pertanyaan yang harus kita kembalikan adalah Indonesia sebagai sebuah bangsa butuh sumber daya alam. Iya. Untuk apa? Untuk kepentingan bangsa. Ketika kita melakukan penambangan, maka yang kita lakukan sebenarnya evaluasi terhadap kebutuhan bangsa kita. Menarik. Kita tuh menambang untuk apa? Untuk kita atau untuk orang? Untuk orang lain gitu maksudnya. Nah ini persoalan ini. Kalau kita menyatakan bahwa tambang itu perlu dan itu untuk kebutuhan bangsa kita, untuk pembangunan kita yang esensinya akan dimanfaatkan oleh masyarakat kita dan negara kita, ya mungkin kita akan buat exception. Baik. Tapi kalau kita kemudian hanya untuk mencari investasi dan kita dapat manfaat sebagai bagian dari konsesi yang kita terima, kita sekira perlu memikirkan ulang itu, ya. Karena jujur saja menambang untuk memenuhi kebutuhan negara lain, ini kan catatan tersendiri. Kita tidak hanya akan hidup 50 tahun lagi juga gitu. Betul, kita punya generasi yang jangka panjang. Menarik, yang akan membutuhkan sumber daya itu. Menarik, Prof. Nah inilah yang harus kita perhatikan. Jadi menambang hanya untuk mengisi pundi-pundi dan kebutuhan negara lain itu harus kita ukur sekarang. Makanya saya lebih yakin kita mendesain ekonomi kita itu kepada sumber daya kita yang menjadi keunggulan kita dan itu bisa terbarukan. Kalau ekonomi non terbarukan, kita akan mempunyai limitasi di situ. Betul. Nah inilah yang harus kita siapkan sebagai basicnya, Mbak Wina, sehingga nanti kita bisa memastikan tambang tidak bisa dielakkan ketika kebutuhan negara kita mendesak untuk memenuhi itu. Tetapi kemudian ketika permintaan dari orang lain, negara lain untuk tambang dan ternyata relevansinya tidak begitu kuat dengan kebutuhan negara kita, mungkin kita bisa tunda dulu. Hari ini mungkin kemajuan kita seperti ini, tapi 30 tahun lagi kemajuan kita lebih besar dari ini. Ada kebutuhan yang diperlukan oleh generasi kita yang akan datang yang sumber dayanya tersedia sekarang. Nah ini yang harus kita bicarakan. Hari ini misal orang kan berbicara soal energi. Orang bicara soal energi. Bagaimana energi disimpan? Mulai orang selesai bicara habisnya pertambangan oil and gas, muncul ke batu bara, habisnya batu bara, muncul kepada energi tersimpan seperti kita menggunakan baterai sekarang. Ya. Dan baterai sel-sel kecil disimpan untuk menyimpan energi. Ya. Kemudian orang mengambil solar cell disimpan. Dan ini kan deposit energi yang diperlukan orang. Sementara materialnya itu ada di kita. Nikel dan sebagainya itu, tembaga dan sebagainya itu adalah material untuk penyimpanan energi. Mungkin hari ini kita merasa tidak perlu, tapi anak cucu kita akan perlu nih. Ya, baterai pesawat terbang juga dibuat dari material-material logam yang ada di kita. Mungkin 30 tahun lagi anak cucu kita akan punya ahli pesawat terbang, punya ahli energi yang kemudian logamnya harus kita siapkan. Nah ini yang harus kita baca secara komprehensif
Bagaimana ke depan kemudian kita tidak hanya menjadi follower juga sebagai bangsa, tapi kita juga punya mandiri energi, kira-kira gitu. Nah ini Mbak Win, jadi kita tarik dan kita putar mekanisme ekonomi kita kepada ekonomi yang berkelanjutan. Saya lebih setuju. Kenapa? Itu keunggulan kita sebagai bangsa. Baik Prof, menarik sekali Prof. Ini ada selama tadi saya mendengarkan Prof menjelaskan, akhirnya saya jadi kepikiran juga Prof. Ketika wilayah pesisir atau pulau-pulau kecil tadi akhirnya sudah tereksploitasi begitu ya, dan terjadi kerusakan alam begitu, butuh waktu berapa lama untuk mengembalikan kondisi seperti semula? Apakah memungkinkan? Ya ini pembahasan yang kemudian juga tidak selesai dibahas orang sampai sekarang. Kasus pertambangan timah di Pulau Bangka dan Belitung. Hari ini sudah dilakukan penambangan sejak zaman Belanda sampai hari ini. Yang disisakan adalah persoalan sosial, ya, dan lubang-lubang tambang. Walaupun aktivitas pertambangan sekarang masih berlangsung, ya. Kalau selama ini pertambangan dilakukan di pulau kecil di daratnya, sekarang mulai masuk ke lautnya. Persoalan sosial yang disisakan adalah soal keadilan. Kalau kita lihat penambangan timah, sekarang yang banyak menambang itu masyarakat, yang disebutnya penambangan tanpa izin. Baik. Walaupun masih ada konsesi-konsesi dari pihak-pihak tertentu masih banyak, tetapi kemudian masyarakat ikut menambang. Masyarakat apa? Menuntut keadilan. Ketika tambang dibuka, kemudian diberikan konsesi, bagaimana share keadilan itu kepada masyarakat di area tambang? Tidak selesai di situ. Akibatnya apa? Daripada saya tidak mendapatkan apa-apa, lebih baik saya ikut menambang. Ya. Akibatnya apa? Ya saya ikut merusak daerah saya sendiri. Betul. Nah inilah yang kemudian tersisa, persoalan sosial yang tersisa. Ya. Berapa lama kita harus pulih dari ini? Sampai sekarang belum ada mekanisme yang bisa kita lihat untuk memulihkan aktivitas masyarakat. Orang Bangka Belitung kembali bertanam lada. Mereka tidak lagi meyakini lada sebagai primadona. Ya, kenapa? Karena lebih baik ikut menambang walaupun dapat sedikit, harganya lumayan. Baik. Tetapi impactnya apa? Lubangnya masih tetap menganga, ya. Kemudian daerah yang tidak terbuka dibuka juga. Kemudian masyarakat, pemerintah tidak bisa membatasi secara secara saklek begitu, karena kalau dibatasi terjadi friksi dengan masyarakat. Nah inilah yang kemudian menjadi persoalan tersisa dari situ. Selain dari persoalan recovery ekosistem. Kalau recovery ekosistem, kalau kita menggunakan pendekatan teknologi, kemudian biologi, bioteknologi begitu, mungkin dalam waktu 3-5 tahun bisa dilakukan. Lubang tambang kita tutup sebagai bagian dari upaya reklamasi kembali, ya. Reklamasi pasca tambang, kemudian ditanam kembali. 5 tahun kita bisa mendapatkan ekosistem yang kembali hijau. Baik. Ya, tapi kemudian terhadap persoalan sosial ada yang tersisa di situ. Nah inilah pernyataan-pernyataan banyak orang yang mengatakan, betulkah tambang itu mensejahterakan? Nah ini yang harus kita jawab bersama, kasus by kasus. Kemudian mekanisme yang diterapkan di daerah-daerah tambang sebelumnya. Dan ini harusnya jadi alat evaluasi kita ketika kita membuka dan memiliki area konsesi baru terhadap pertambangan. Kira-kira ini menarik Mbak Pin, ya. Baik, jadi ya ketika kita memang sudah berencana untuk membuka pertambangan gitu, kita harus memikirkan juga nanti setelah selesai itu apa yang harus dilakukan. Dan tentunya walaupun kita sudah coba untuk memulihkannya dan mungkin berhasil, tetap begitu ya Prof, tetap akan ada seperti dampak sosial yang mungkin nggak akan terhindari begitu ya Prof ya. Betul. Nah inilah yang harus kita jaga untuk mengatakan bahwa tambang itu memberikan keadilan apa tidak. Baik. Itu karena masyarakat selama ini sudah memanfaatkan sumber daya itu yang ada di sana tanpa kemudian mereka melakukan ekstraksi yang berlebihan. Nah kalau dilakukan ekstraksi dan mereka tidak dapat manfaat, bahkan ekonomi mereka hilang, mereka kemudian akan merasa bahwa negeri saya diambil orang, sumber daya saya diambil orang. Kenapa saya tidak bisa? Kenapa saya tidak boleh? Itu tidak mudah menjawabnya. Ya. Kenapa? Ya karena mereka tinggal di situ. Dan mereka yang langsung terdampak. Betul. Nah makanya ini dari awal kita perhatikan. Tadi kalau kita bicara AMDAL tidak bicara rentang waktu persoalan sosial. Ya. Ya. Berapa lama
impact dari sosial yang akan terjadi tidak bicarakan di situ. Oh, walaupun di dokumen AMDAL disebutkan ini dokumennya berlaku selama 5 tahun, 10 tahun dan masalah sosial tidak akan terjadi dalam 10 tahun itu, tidak akan mungkin. Kenapa? Sosial tidak bisa dikendalikan. Dinamis. Ini dinamis sekali. Berbeda dengan kemudian bentang daratan, fisik, bisa kita skenario. Nah, inilah yang harus kita pahami betul, karena karakteristik masyarakat kita yang dekat dengan ekosistem, tergantung dengan ekosistem, dan mereka mempunyai hubungan yang kuat. Ini kita jadikan sebagai dasar pertimbangan untuk memastikan apakah mereka akan hidup jangka panjang dengan tambang atau akan hidup jangka panjang dengan sumber daya mereka kelola sekarang. Kira-kira gitu. Baik. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi yang menurut saya menarik. Apakah benar jika misalnya kita bisa menyebutkan bahwa pertambangan itu lebih menguntungkan daripada pariwisata, perikanan, misalkan untuk di wilayah pesisir ya, Prof? Ya, mungkin jangka pendek kita boleh katakan menguntungkan. Menguntungkan dalam arti apa? Berpenghasilan dalam jangka pendek. Tapi kan stoknya terbatas. Betul. Tapi ketika jangka panjang maka dia akan menjadi tidak menguntungkan. Kita lihat sekarang tidak hanya persoalan tambang yang sifatnya open pit terbuka, nikel, batu bara dan sebagainya. Kita lihat tambang oil and gas saja banyak di laut. Ketika sudah habis ya kandungan minyak di dalam bumi itu, kemudian tersisa apa? Yang tersisa adalah bekas-bekas pengboran ya. Kemudian menjadi tiang-tiang yang berdiri tanpa makna di tengah laut ya. Dan mereka tidak dapatkan apa-apa dari situ. Baik. Ya, tapi kemudian saat pengeboran itu yang mengelola dapat manfaat, yang mengambil dapat manfaat. Nah, kemudian tapi bahasanya kan diterjemahkan. Yang dikelola, yang diambil itu kan menjadi pendapatan negara yang kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Persoalannya adalah kita mau melihat masyarakat itu sejahtera dengan dua hal. Dengan uang yang dikembalikan ke mereka sebagai biaya pembangunan atau uang yang mereka dapat sebagai bagian dari pendapatan yang langsung mereka konsumsi. Ini beda. Kalau mereka mancing, mereka dapat ikan, langsung jual dapat penghasilan. Kalau kemudian ditambang, negara dapat kemudian dikembalikan untuk buat jalan dan jembatan misalnya. Tetapi kan waktunya berapa? 2 tahun, 3 tahun baru kembali. Ya. Kemudian kalau ini kehidupan mereka langsung. Ada wisatawan datang nyewa perahu, mereka dapat. Mereka berpenghasilan. Nah, ketika penghasilan mereka ini tidak kita kelola dengan baik, maka kita sebenarnya sudah membunuh aktivitas ekonomi mereka. Nah, inilah yang kita sebut keuntungan jangka panjang itu terletak kepada masyarakat yang mempunyai resource dan mengelola resource itu. Bukan pada sumber daya alam yang diekstraksi seperti pertambangan yang kemudian sewaktu-waktu nilai ekonominya besar tapi setelah itu hilang. Ya, setelah hilang maka selesai. Seperti dibicarakan oleh Mbak Wina tadi, berapa lama dia akan pulih? Dia akan menunggu. Ketika menunggu itu generasi sudah berubah. Kemudian persoalan sosial tersisa. Betul. Nah, inilah yang kemudian harus kita perhatikan. Saya kira kita betul-betul harus berpegang pada prinsip pembangunan berkelanjutan berbasis sumber daya alam terbarukan menurut saya. Baik, Prof. Itu bagaimana, Prof? Silahkan. Kalau misalkan terkait dengan yang sumber daya yang terbarukan, itu kita harus mengolahnya seperti apa sih, Prof? Mungkin sekaligus dengan closing statementnya, Prof. Silahkan. Ya, saya kira sumber daya terbarukan ini menjadi kunci dalam pembangunan berkelanjutan di kita. Baik dari ekosistem ya, dari pesisir, perikanan, kemudian juga ekosistem di daratan pulau. Mohon maaf, misalnya hari ini banyak permintaan ekspor dari kelapa ke Cina. Itu banyak di pulau-pulau tertentu itu isinya kelapa saja. Ya, banyak sekali pulau-pulau yang isinya kelapa. Nah, kenapa tidak kita manfaatkan? Saya setuju dengan ide dan gagasan hilirisasi. Bangun industri hilirisasi dari kelapa. Bangun industri hilirisasi dari rumput laut. Bangun hilirisasi dari perikanan. Kalau itu dibangun, maka kemudian itu akan dapat manfaat jangka panjang. Rumput laut kita potensinya, produksinya 9 juta ton. Tapi industrinya kita masih ekspor dalam bentuk chip ke luar negeri. Kemudian kelapa kita ekspor ke luar negeri dalam bentuk mentah. Bagaimana hilirisasi kelapa?
Kalau kita lihat negara-negara lain seperti Cina, kelapa mulai jadi permen, jadi kue, jadi roti, jadi minuman, ya. Jadi minuman, kemudian seratnya juga menjadi material untuk bangunan dan sebagainya. Tidak ada yang tersisa. Kalau kita lihat ke negara pulau yang ada di Sri Lanka, sabut kelapa jadi media untuk tanaman budidaya hortikultura. Baik. Jadi tidak ada yang tersisa. Hilirisasi dikembangkan. Kita harus menyentuh itu. Hilirisasi tidak disuarakan, tapi dikerjakan. Harus dikerjakan. Kalau disuarakan, ya kita namanya hilirisasi di jalan para demonstran. Tapi kalau kita kerjakan, maka akan berkelanjutan ekonomi kita, sumber daya kita. Dan insya Allah gemah ripah lo jenawa itu bisa kita rasakan, Mbak Win. Ini mimpi saya dan mimpi kita semua barangkali. Amin, amin. Baik Prof, terima kasih Prof. Saya rasa diskusi kita kali ini sangat menarik sekali dan banyak sekali hal yang sangat insightful yang bisa ya kita refleksikan bersama-sama begitu ya Prof ya, untuk kedepannya gitu, karena bagaimanapun sumber daya pesisir yang ada di Indonesia ini harus kita jaga bersama ya Prof ya. Harus kita jaga bersama. Karena tidak hanya kita bicara terkait dengan sumber daya alam, tapi juga kita membicarakan tentang masyarakat yang tinggal di sana yang tentunya memiliki tradisi, memiliki kehidupan sosial yang sudah turun temurun yang sangat terikat mungkin ya dengan alam di sana begitu Prof. Tentu jika alamnya rusak akan mempengaruhi terhadap kehidupan sosial yang ada di sana juga begitu ya Prof ya. Betul sekali. Baik, terima kasih Prof sekali lagi sudah hadir di IPB Podcast. Sama-sama, terima mudah-mudahan kasih. nanti kita bisa diskusi lagi ya Prof ya terkait dengan topik yang lain. Insyaallah. Terima kasih sama-sama. Baik Prof. Demikiannya Sobat IPB TV, IPB Podcast kali ini saya Winnie Kawati dan seluruh kru pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Prof, wah luar biasa Prof.